Alhamdulillah hari ini saya sebagai tim kuasa hukum sukses ya mendamaikan mereka, dan mudah-mudahan mereka selesai di atas karena sudah bertemu. Sekarang lagi rapat antara pihak keluarga Leon dengan pihak keluarga Reona, dan saya melihat hubungannya jadi mesra kembali gitu loh. Jadi tadi perdamaiannya diberikan syarat ya, diberikan syarat karena saya udah melakukan pola menyerang balik. Akhirnya mungkin mamanya Rino ini karena pengacara, dia tahu surat-surat yang saya berikan kepada Kapolri, Kapolres dan Kapolda itu dia sudah paham analisa hukum saya. Makanya dia mau berdamai hari ini, karena hari ini kalau tidak berdamai saya bilang saya akan lapor balik. Kalau hari tidak berdamai saya akan lapor balik karena ada pasal-pasal yang memang diduga dilanggar oleh Rino juga gitu. Akhirnya mungkin ibunya agak sedikit kurang terima dengan saya, diminta kami mau berdamai asalkan kuasa hukumnya dicabut. Siapa Firdaus? jadi syarat untuk berdamainya kuasa hukumnya harus dicabut, gitu, agar tidak terjadi serang balik dari saya. Saya bilang saya bekerja berdasarkan surat kuasa. Kalau kuasa dicabut ya saya ngapain nyerang kan? Gitu. Belum ada perdamaian. Jadi proses hukum berlanjut dan besok adalah agenda pemeriksaan saksi. Ini syarat dari Rinoa. Penegasan berarti udah bukan kuasa hukumnya. Saya sudah bukan kuasa hukumnya. Tetapi untuk pasal 207 saya masih kuasa hukumnya. Kan mereka baik sama saya. Ini kan mereka juga memohon. Mohon Bang, ini demi kebijakan daripada Abang, demi anak saya. Ya udah oke. Saya sendiri nulis tadi. Akhirnya ditulis sama saya tadi persetujuan bersama Om Willy dengan Leon. Nah, ditulis, lalu surat kuasa pencabutan kuasa saya dibawa ke dalam, dan alhamdulillah insya Allah sekarang ini sudah terjadi perdamaian. Alhamdulillah sudah terjadi perdamaian, dan ada beberapa poin yang saya tuangkan di dalam surat permohonan perlindungan hukum dan restoratif justice yang saya berikan. Jadi pasal-pasal yang dituangkan oleh pihak kepolisian terhadap Leon ya, mantan klien saya barusan ini, mantan klien saya itu tidak substansional. Karena pasal 351 itu tidak untuk orang-orang yang masih bisa berjalan kemana-mana, yang lukanya tidak permanen gitu loh. Jadi kalau pasal 351 harus ada perencanaan untuk menganiaya orang, lalu ada tindakan perbuatan yang mengakibatkan orang itu luka berat atau luka ringan gitu. Tetapi kalau lukanya hanya memar saja, itu termasuk dalam pasal 352 KUHP. Jadi Leon hanya diancam hukuman 3 bulan, tidak boleh dipenjara. Kalau pasal 351 aja ada beberapa ayat yang paling rendah itu luka ringan, ancaman hukumannya nggak nyampe 5 tahun. Jadi berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1964 ya, Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana itu mengatakan bahwa ancaman hukuman di bawah 5 tahun itu tidak boleh dipenjara, tidak boleh ditahan apapun bentuknya, tidak boleh. Jadi kalau dihukum atau ditahan, ini bentuk daripada diskriminasi terhadap klien saya. Nah, saya nggak bicara dengan kuasa hukum Leon. Saya nggak bicara. Nah, tadi dia tidak ada pembicaraan. Masalah cabut kuasa atau apa itu bukan urusan saya, itu urusan mereka. Saya hanya mendampingi anak saya di sini. Tadi biasa-biasa aja ketawa. Tadi sama Leon sudah dia ngobrol biasa, layaknya orang pacaran gitu. Ya biasalah, yang namanya orang ribut-ribut itu biasa. Iya baik-baik, memang Pak Willy sama Ibu Beta meminta maaf sama Leon ketemu. Tapi ya proses hukum kan sedang berlanjut, kita harus menghargai proses hukum yang sedang berlangsung saat ini. Ya udah ketemu Leon tadi, minta maaf. Ya tadi ada maaf-maaf, tapi proses hukum tetap berlanjut. Kalau kami memaafkan, kami sudah memaafkan. Tapi perkara ini kami sudah serahkan ke pihak kepolisian. Ya, saya sebagai manusia diajarkan untuk selalu memaafkan, selalu bertak. Tapi kita juga di sini harus menghargai proses hukum yang berlaku. Jika ini mencapai itu tidak masalah, tidak langsung harus menghargai. Kalau seandainya hari ini tidak ada perdamaian, saya akan ke Polda Metro Jaya akan buka laporan. Laporan terkait apaan, Bang? Rino akan menyebar atau melakukan intersepsi rekaman dan melakukan penyebaran video tanpa izin, tanpa mentransmisikan video rekaman percakapan dia dengan Leon di mobil. Pada saat Leon meminta untuk menghapus videonya, lalu direkam oleh Rinoa dan diupload sehingga menjatuhkan derajat klien kami.
sehingga menjatuhkan kredibilitas klien kami. Nah, itulah yang termaktub dalam pasal 31. Bisa juga pasal 28 ayat 2, bisa juga pasal 27 ayat 3 tentang Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. ITE apa? Itu ITE ini kan nyata. Kalau ITE itu hoax, ini kan berita sudah jelas nyata, bukti visum ada jelas. Jadi saya nggak ada takut, justru saya tantang sama dia. Jadi saya sempat lihat papanya Leon bilang saya menampar. Tidak, Leon jadi seperti ini. Gimana? Leon itu suka mengambil tangan saya terus ditamparin ke Sampai yang merah dong. apa yang laki-laki berani saya tampar aku gitu, jadi bukan aku yang menampar. Jadi dari tangan dia sendiri. Iya, dari tangan dia. Jadi seolah dia yang melakukan yang kamu melakukan tapi tangannya dia gitu. Iya, tangan itu dia. sering dilakukan gitu sama dia. Iya, Setiap kali dia melakukan kekerasan dia selalu begitu. karena dia mencoba perbuatannya sendiri terus tangan saya yang diambil terus ditamparin. Tarik-tarik secara kasar. Secara kasar itu wajar. Yang tidak wajar itu emosi yang tidak bisa dikontrol. Apalagi sampai Milis. Itu handphone dong, weh. Iya, betul. Dan saya memaafkan papanya Leon juga tahu, papanya Leon untuk Mana berita? saya nanti yang sebulan berikut. Sudah saya ingatkan ke Rinoa dan juga kepada Leon untuk jangan dekatin lagi anak saya. Malah enggak kecewa. Sekali. Ya, Kecewa ya kecewa lah, anak saya badannya lebam-lebam gini. Tapi puas gak sih mungkin dengan dia sekarang sudah masuk ke tahanan gitu dengan diproses? Ya kita berharap Leon bisa belajar ya, bisa berubah lewat peristiwa ini. Saya berusaha untuk mengampuni ya. Kita di mana-mana di keluarga saya selalu diajarkan untuk mengampuni. Ya kita udah sempat putus tapi Leon yang masih ngejar-ngejar saya. Berarti baru diputuskan hari ini dalam Mulai pertemuan. kapan? Udah dari kemarin udah diputus-putusin. Iya. Tapi udah putus sama Leon itu susah. Sampai sekarang Sekarang sudah putus sudah. Saya tetap mengikuti orang tua saja. Berarti hubungannya sudah berakhir ya? Mengakhiri hubungan dengan Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.